Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita tanya dulu. Ini yang hadir ada berapa orang nih? Kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Kita lihat ada 5 orang nih yang sini yang harus hadir ya, harus lengkap. Radit, oke Radit ada ya. Terus Raina. Oke, Raina, ini Pak ujung-ujung ya. Kenapa ini Pak ujung-ujung gitu? Nanti maju ke depan ya. Kita akan membahas materi yang seru nih hari ini. Raina, terus Rajab. Oke, Rajab nih harus ke depan ya semuanya ya. Nanti biar kita enak pembahasannya. Rajab, terus Suci. Oke, Suci. Always hadir, good. Dan terakhir Komar. Komar kemana nih? Dia dia ada ini kerjaan dulu ya. Oke. Biasanya Komar suka ngabarin ya, tapi nanti nggak apa-apa. Kakak tanya lagi gimana keadaan Komar. Oke, adik-adik gimana sekolahnya? Apakah lelah atau gimana banyak tugas? Oke, hari pertama ya tentunya di hari ini di bulan Januari ini kita bertemu lagi ya adik setelah vacation 2 minggu 3 minggu betul? Oke, 2 minggu 3 minggu tentunya banyak hal yang didapatkan kan selain liburan, banyak ilmu. Liburan dapat ilmu juga kan? Ya dong kan ilmunya untuk kalian ngelihat pemandangan itu kan ilmu. Ya kita besok itu mah ya. Oke, kakak senang banget bisa ketemu kalian lagi. Kak juga liburan lah ya, tentunya refreshing juga. Dan kita fokus lagi untuk menata masa depan. Oke, menata masa depan. Kenapa penting? Karena beberapa bulan lagi tentunya menjadi hal yang luar biasa yang telah ditunggu-tunggu itu dari tahun 2023 ya, adik-adik berjuang gitu, dari kelas 10 sekarang udah kelas 12 gitu, semester 2 sekarang nungguin SNBP gitu, pengumuman eligible-nya mungkin beberapa hari lagi gitu. Semoga kalian termasuk ya. Kalau tentunya sudah sangat yakin kalian akan termasuk. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas suatu materi yang seru gitu. Materi yang telah ditunggu-tunggu karena UTBK kan antara bulan April gitu atau Mei dan biasanya. Nah, kita harap tentunya kalian bisa lolos nih SNBP gitu. Tapi tentunya kita harus berpersiapan matang gitu. Walaupun kita lolos SNBP nantinya kita harus fokus ke UTBK juga SNBP. Nah, apa yang ingin kita bahas? Ada 2 soal PPU dan juga 2 soal PBM. Nah, kita bahas kecil-kecil dulu aja ya. Nah, oke, kita pada intinya. Adik-adik, sudah ada sahabat? Oke, sih, benar sih. Oke, mungkin banget ya, alhamdulillah tuh. Oke, jadi kita lihat apa yang sudah kakak tulis. Wow, gitu ya. Ada warna merah, biru dan sangat melekat gitu. Nah, di sini kita akan belajar materi tentang paralelisme dan pola dasar kalimat. Nah, tentunya kita fokus dulu untuk soal di PPU ya, ini PPU. Nanti PBM kita nyusul lagi. Nah, paralelisme. Ada yang tahu nggak paralelisme itu apa? Ada yang tahu? Paralelisme itu ikatan, hubungan, oke. Paralel. Nah, oke, udah ketemu nih. Oke, sip, good job adik-adik. Nah, tentunya betul sekali kata adik-adik ya. Kata Suci, Rajab dan juga Raina. Nah, tentunya paralelisme ini adalah sebuah yang digambarkan oleh adik-adik itu. Adik-adik pernah nonton nggak Interstellar? Pernah saat kecil ya? Atau tentunya 2019 itu sangat hype Avengers. Oke, Avengers pernah ya? Itu kan ada apa sih kalau di Avengers? Dunia lain, multiverse ya, multiverse. Nah, tentunya kalau itu secara analoginya seperti itu ya. Nah, paralelisme itu seperti ada keberlanjutannya teman-teman, ada kehidupan berlanjutannya seperti di Interstellar. Nah, tentunya ada penyejajaran bentuk kata atau struktur gramatika. Jadi semuanya harus sama ya, harus bentuknya sama. Jadi ketika kita kayak suatu hubungan tadi benar ya, tentunya harus nyambung kan antara satu sama lain. Oke. Nah, jadi dalam paralelisme itu ada kata, frasa dan klausa. Oke. Nah, jadi tentunya dalam hubungan ikatan kata
tentunya dalam hubungan itu kita harus berpikir rasional ya, dan harus nyambung dan mudah dipahami apa yang dimaksud dari soal tersebut. Nah, jadi pada intinya ini ada dua kata kuncinya. Nah, kalau adik-adik nemu kata kerja, nah ini verbal itu kata kerja. Nah, semuanya di kalimat itu harus ada kata kerja. Kalau nomina itu ada harus kata benda atau kata sifat boleh. Jadi harus sama. Jadi nggak boleh misalnya kalau dalam urutannya ya nggak boleh V, N, V, nggak boleh. Ini verbal, nomina verbal nggak boleh itu. Terus kalau ini boleh misalnya V, V, V boleh. N. Nah, nomina. Pokoknya semuanya harus sama. Mau satu mau dua itu harus saling bersambungan. Nah, oke, sekarang kita bahas. Nah, nomor 1. Nah, oke, nomor 1. Adik-adik bisa lihat? Oke, nanti boleh ke depan. Nah, ke depan jadi sini empatan ya, aman ya. Nanti kita nungguin koma. Sini. Nah, katanya kita fokus aja ke pertanyaannya, guys. Fokus dalam pertanyaannya. Jangan kita bahas dulu ke soalnya apa. Jadi pertanyaannya dulu. Klausa memancing emosi, diskusi menjadi keruh atau reaksi negatif. Kita baru baca paragrafnya. Saya lihat teman-teman tuh, yang lihat? Oke, ada kan? Nah, ada katanya di kalimat nomor 1 ya. Sip. Nah, kita gimana sih cara mengeliminasi jawabannya itu poin ya? Karena kan UTBK tuh 30 detik harus dijawab atau maksimal 1,5 menit kan? Iya. Oke. Sip. Sekarang kita berjawab. Nah, yang kira-kira ada yang mau tahu jawabannya apa? Atau ada yang tahu? Udah tahu jawabannya? A, B, C, D. Tadi ada kayak bener ya? Apa ya? Oke. Kita langsung pada intinya. Yang benernya apa ya? Oke. Yang benarnya itu adalah D. Kenapa? Kita eliminasi dulu ya. Oke, nanti kita kasih tahu. A. Nah, A ini memancing emosi. Nih, ada memancing. Kita fokus ada aja ke kata-kata yang ada imbuhannya. Memancing, dibuat, dan juga akan muncul. Itu kan verbal. Tadi dia ngomong, iya, itu kan verbal semua. Iya, muncul verbal, ini verbal. Tapi teman-teman harus ingat, ada namanya kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Oke, memancing. Kalau mancing melakukan aktivitas atau dilakukan? Melakukan kan? Oke, ini aktif ya, A kita sebutnya. Kalau dibuat, misalnya kita patung itu dibuat oleh manusia. Berarti siapa yang membuat patung? Manusia kan dibuat. Nah, tentunya pasif ya, akan muncul. Nah, ini akan muncul ya. Ini bisa jadi pasif, bisa jadi aktif, bisa jadi pasif. Aktif atau pasif ya. Kita melihat aja. Nah, kita lihat saja ini di kalimat 1. Tuh, kalimat 1. Ada kata akan enggak? Nggak ada kan? Kalau ini katanya reaksi negatif didapatkan dari orang lain, itu udah pasti guys, udah pasti jawabannya. Kalau akan itu kan belum tentu kayak angan-angan aja. Ingat, akan itu kayak harapan. Aku akan mandi, belum tentu akan dilakukan mandinya kapan, tapi aku mandi pasti lagi dilakukan. Ya, jadi ini pasif lah ya sebutannya. Kan nggak nyambung ya, aktif pasif bisa dong. Oke. Yang B, kita langsung pada intinya. Memancing emosi. Pasif aktif. Memancing, terus mengeluhkan, aktif, terus reaksi negatif atau mendapatkan. Nah, ini aktif. Tapi kak, kenapa jawabannya D? Gini guys, kita nggak boleh nambah-nambahin kata di dalam. Kalau misalnya di pernyataannya ada kata ketentang akan, boleh. Di sini kan katanya B ada tentang lagi, yang A itu ada akan, itu kan nggak bisa. Kita nggak
bisa nambah-nambahin kata-kata yang nggak perlu. Jadinya apa, kalimat tidak efektif. Betul Raja, tidak efektif. Jadi walaupun aktif semua, tapi kalau ada keterangan yang tidak perlu, ya itu tidak boleh ya, tidak perlu, itu benar-benar harus diperhatikan. Oke, salah jawabannya. Sekarang C, memancing emosi. Emosi dipancing. Nah, ini emosi dipancing berarti asir. Terus diskusi dibuat keruh, pasir. Terus apa lagi? Reaksi negatif akan dimunculkan. Nah, ini pasti juga. Ini sama ya. Salahnya di mana? Di akan. Kalau akannya hilang, itu pasti benar. Itu nggak usah pakai akan, nggak usah kayak kita melebih-lebihkan sebuah kata. Sip. Yang D. Nah, ini yang D ya, betulnya adalah memancing emosi aktif, terus mengeruhkan diskusi aktif, mendapatkan reaksi. Betul, nggak ada kata akan tentang kayak gitu. Yang E, emosi, diskusi, dan reaksi negatif akan dipancing, akan dipancing, dibuat keruh. Wah, itu jangan, karena kan di kata-katanya itu satu-satu memancing emosi, diskusi, dibuat keruh. Jadi kita harus ada ketersinambungan. Jadi nggak usah jangan karena ini nggak efektif, jadi kita efektifin gitu, disatuin. Itu nggak nyambung, harus satu persatu. Kecuali misalnya emosi koma diskusi koma reaksi, itu kayak misalnya harus sama, pokoknya harus sama, jadi jangan berbeda. Oke, kita soal nomor 2. Nah, nomor 2, nah, kita langsung pada intinya. Nih, pola dasar kalimat. S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Kita bisa jadi pelengkap ya. Oke. Nah, kita langsung pada intinya. Nomor 11, relevansi catatan dari penjara terasa hingga hari ini. Oke. Ada yang mau tahu jawabannya atau ada yang nggak tahu? Maaf. A, B, C, D, A, B. Kayaknya ada yang benar juga nih. Tadi Raja udah benar nih yang D. Nah, sekarang kita siapa? Oke, poin 1 untuk Raja. Nah, jadi di sini kita lihat A, yang jawabannya yang betul itu yang D lagi. Nah, mantap Rena. Oke, dengan dimanfaatkan. Nah, kita pada intinya guys, apa sih artinya relevansi? Nah, sama ya kayak tadi ya, kayak pluralisme, ada hubungan, ikatan, bisa ada hubungan, ada ikatan. Jadi kayak apa sih namanya kalau konjungsi itu? Sebab akibat. Ada sebab akibatnya ya, ada sebab akibatnya. Jadi kayak apa sebabnya, apa akibatnya, itu masih ada efek gitu, efeknya. Betul. Nah, kita cari aja. Selain dari kita harus pola dasarnya nyambung, kita cari kata kuncinya tadi, relevansi, terus terasa hingga hari ini. Nah, itu sama aja ya. Nah, kita lihat. Berarti relevansi catatan, berarti subjeknya apa? Catatan kan? Subjek itu catatan. Nah, P-nya apa? Terasa. Nah, O-nya apa? Hari ini. Bukan O. Kalau itu keterangan, jadi SPK. Hari ini tuh. Jadi guys, itu hari ini sekarang. Sekarang maksudnya keterangan. Nah, setelah itu kita lihat speech art atau seni berpidato adalah. Ada kata adalah nggak? Di yang nomor 11 nggak ada definisi umum kan? Ya, betul. Tadi siapa yang jawab? Raja, betul. Ada definisi umum. Kalau adalah di sini ada definisi umum kan? Di kalimat 11 nggak ada kan? Nah, kalimat yang B jawabannya. Dalam praktiknya speech art tidak hanya sebatas dalam praktiknya. Berarti udah yang duluan apa? Keterangan. Dalam praktiknya itu salah. Jadi kita harus sama guys. Pokoknya ini harus berurutan. Kalau praktiknya, dalam praktiknya itu keterangan. Jadi keterangan itu jadi menjelaskan sesuatu. Nah, berarti kan yang B
kalau hubungan ikatan itu kan saling bermanfaat ya. Jadi pada intinya ini jawabannya adalah sinonimnya harus ada kata manfaat atau efek ya, dan kata kehamilan efek. Nah, betul, walaupun ada keterangannya panjang seperti nomor C, tapi dimanfaatkan hingga kegiatan sosial. Jadi ada efeknya tuh panjang gitu, jadi berkesinambungan, ada timeline-nya gitu. Yang dengan penguasaan speech, nah ini dengan penguasaan sama keterangan dulu yang nggak boleh salah. Oke, kita lanjut di PBM. Oke, nomor 7 kita lihat. Berdasarkan bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa, nah, simpulan. Oke, Anda mau tahu? Ada yang mau jawab simpulan itu apa? Inti. Oke, inti. Inti boleh? Inti. Jawaban. Boleh jawaban. Yalah, kita kan nyari jawaban ya. Oke, ini jawaban. Oke. Apa sih yang dibicarakan? Oke, ini bisa ketersambungan antara satu lain dibicarakan. Oke, jadi inti jawaban yang pasti yang dibicarakan itu betul. Nah, simpulan kita fokusnya adik-adik itu oke, itu pada kalimat utama, kalimat awal ya, kalimat terakhir, kalimat akhir, setiap paragraf ya. Setiap paragraf tulis, ini penting. Kata kuncinya harus di sini. Kita harus tahu kata kuncinya, simpulan itu. Nah, yang pertama, kuku merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Apa? Kuku, yang bicaranya kuku guys, kuku, ya kuku. Apa kata-kata yang bisa kita lihat? Ada pertumbuhan. Nah, berarti kan pertumbuhan itu apakah ada kata rusak? Berarti harus tahu nih kita kondisinya. Tadi ada kondisinya apa? Cepat. Nah, cepat. Sip. Ada kata pertumbuhannya. Nah, yang terakhir, hal ini membuat banyak orang perlu memotong kuku secara rutin. Berarti harus ada rutin. Ada rutinitas, ada kebiasaan. Pada intinya kuku itu kan bagian itu kan harus ada yang kita apain sih, kita harus kita buang, kita perbaiki atau enggak gitu. Jadi pada intinya kita harus tahu kuku itu diapain. Dan banyak makanan itu kan dicicipi, cobain, atau dibuang, atau pokoknya dihindarkan. Nah, kita harus tahu kata-kata umum dan kata-kata khususnya. Nah, tetap bersih, bukan bersih. Tadi ada cepat, ada bersih. Terus yang ini paragraf keduanya, pertumbuhan kuku cepat disebabkan oleh faktor biologis. Ada biologis, ada faktor. Itu penting ya. Ada biologis. Terus yang terakhir ada juga pola makan. Nah, pola makan dominan turut mempengaruhi kecepatan. Nah, pola makan. Kita lihat langsung jawabannya. Kuku tangan tumbuh cepat karena sering dibersihkan dan dipotong secara rutin. Ada kata dipotong? Tidak ada. Pertumbuhan kuku manusia sepenuhnya ditentukan oleh seberapa sering. Ada digunakan? Enggak ada. Kecepatan pertumbuhan kuku manusia dipenuhi oleh faktor biologis dan kebiasaan. Ada kebiasaan itu apa? Aktivitas pola. Jawabannya C, adik-adik betul. Cek jawabannya. Nah, oke. Kuku kaki tumbuh lambat. Nah, memang nggak ada yang tumbuh lambat. Ada yang lambat tuh? Enggak, kan cepat. Salah ya, ada yang cepat. Oke. Kalau ada nemu jawabannya udah betul. Oke, kita terakhir nomor 8. Nomor 9. Lato-lato guys, lato-lato. Ada yang suka main lato-lato? Ya, viral banget ya tahun-tahun kemarin. Oke, tujuan utamanya. Nah, kalau tujuan ini sama kayak simpulan lagi guys. Jadi kita harus tahu kata-kata. Makanya kita harus ngafalin kata-kata kayak kata-kata khususnya ya. Kata-kata umum. Jadi tadi
kita rasakan. Jadi ada namanya teknik intonasi. Jadi kita baca. Emang ini kita harus baca guys. Kita ada intonasi kayak kalimat satu kan. Ini tetap harus kalau tujuannya kita harus tulis per kalimatnya. Kalau satu katanya lato-lato itu populer. Harus tahu apa sih yang dibicarakan lato-lato itu populer. Nah, yang kedua itu mengalihkan dan mengurangi. Oke, nah ini kita tahu nih. Oh, berarti populer itu dengan mengalihkan dan mengurangi. Nah, intinya kita harus nyambungin nih. Populernya karena harus mengurangi. Kita tinggal lihat, oh ada cognitif. Nah, ada dampak-dampaknya, motorik. Nah, tinggal yang cari aja. Kalau udah itu ketemu, udah langsung aja pindah ke halaman kalimat terakhir. Tapi ada juga pengaruh negatifnya. Oke, berarti apa jawabannya Kak? Ada yang mau tahu? Ada yang tahu? Itu lagi. Nanti dulu ya. Jawabannya D. Jawabannya D guys. Kalau A memberikan argumentasi, kalau argumentasi itu perlawanan. Jadi kayak lato-lato saya tidak setuju untuk ada di Indonesia karena memberikan kayak kalau tidak setuju berarti antara tidak setuju atau setuju. Jadi kayak memberikan dia tuh berpihak gitu kalau argumentasi. Tapi nggak ada. Mereka tuh menginformasikan, mendukung. Mau mendukung mereka ada kognitif motorik ya. Mendukung lawan tidak bisa. Yang C mengungkapkan kekesalan, nggak bisa juga. Mereka nggak kesal, justru kalau kesal itu lato-lato itu tidak baik, tidak populer. Wah, kayak menjelek-jelekan gitu. Yang C menginformasikan dampak. Raina betul. Halo Komar, boleh dulu? Sehat-sehat. Dulu kita baru bahas ini ya. Nanti aku tanya kabar kamu ya. Nah, terus juga menentang adanya permainan lato-lato. Nah, pada intinya guys ya Komar, kita pembelajaran hari ini tuh membahas PPU-PPM yang tentunya sangat penting gitu. Kalau dasar kalimat, guys nanti Komar bisa tulis dan aku harap tentunya kita bisa membahas soal-soal yang lebih menarik gitu ya, dan tentunya ada keterkaitan tentang kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nanti kita kasih latihan soal. Itu untuk pembelajaran